Halo, kembali lagi di my channel cerita horor. Oke, kali ini aku akan menceritakan pengalaman dari seseorang yang tidak ingin disebut namanya. Oke, kita sebut saja R dan aku akan menjadi dia saat bercerita ini. Kita mulai aja. Pengalaman ini berawal dari aku mulai kuliah dan pasti nyari kos-kosan dong. Di saat pertama kali aku nyari kos-kosan, aku diantar oleh kakak sepupuku. Lama kita nyari kos-kosan kesana kemari. Di saat itu cuaca panas dan sebagainya. Aku pengennya tuh segera dapat aja, biar cepet-cepet selesai, gak ada tanggungan lagi untuk mencari kos-kosan. Aku nyari kesana kemari, gak ada yang cocok, gak ada yang luas. Akhirnya aku putuskan salah satu kos untuk menjadi tempat kosku selama kuliah. Jadi itu pembayarannya langsung 1 semester, jadi gak bisa pindah-pindah sewaktu-waktu. Oke lah, aku pilih kamar yang aku suka. Dan aku juga gak ngamatin ternyata kamar itu ada di pojokan suatu kamar. Jadi banyak kamar-kamar, tapi aku memilih tengah sih maksudnya. Tetapi kenapa aku gak sadar ya, posisinya itu kayak seperti tusuk sate. Jadi kamar yang menghadap jalan, yang dilewatin jalan dan menghadap ke jalan gitulah, pokoknya kayak tusuk sate. Setelah itu aku baru nyadar waktu aku kembali lagi ke kaos itu, dan aku memulai untuk tidur pertamaku di situ. Waktu itu tidur pertamaku di situ, sebenarnya aku nggak ada feeling apa-apa. Jadi aku datang beres-beres baju, nyiapin baju, nata di lemari dan sebagainya. Nah, tibalah aku tidur malam di situ. Waktu itu HP tidak secanggih sekarang ya, bisa buat internetan dan sebagainya. Dulu waktu itu aku bawa HP maksimal itu hanya untuk SMS saja. Kenapa ya suasananya jadi nggak enak gini dalam hatiku. Aku SMS temanku yang ada di kos lain, kebetulan satu letting juga. Lagi apa? Katanya lagi santai aja. Ya sama, lagi santai. Kenapa SMS? Karena temanku cewek, dipikir ada keperluan apa gitu aku SMS. Enggak apa-apa, cari teman aja, soalnya satu kamarku belum datang. Memang satu kamarku itu belum datang selama seminggu. Di awal aku datang karena dia masih di tempat tantenya, kata temanku. Oh gitu, ya udah tidur aja, istirahat, besok kan masuk katanya. Aku iyain aja, kayaknya kan gak terlalu seru. Padahal waktu itu SMS kan gak terlalu menarik ya, seperlunya aja SMS waktu itu. Setelah itu aku tidur. Di situ ada 2 bantal, sebenarnya ada dua kasur atas bawah, tapi nggak tingkat ya. Jadi seperti kasur yang bawah itu ditarik atau dimasukkan gitu. Waktu itu aku masih tidur sendiri, jadi suasana kamarnya masih sangat kosong, gak ada barang-barang yang macem-macem lah istilahnya. Masih rapi, kosong, gak ada isinya. Terus baru, bau cat, bau yang rumah baru gitulah. Aku masuk, karena udah malam juga, aku mulai mau tidur. Aku tata bantalnya itu, aku tata, aku tidur. Aku memang tidur itu suka di pinggir, di sebelah pinggir atau nempel tembok. Dan aku suka sekali menempelkan badanku di tembok karena tembok itu dingin. Setelah itu aku tidur. Tiba-tiba aku merasa udah tertidur. Tiba-tiba pada tengah malam aku kebangun, dan tahu nggak, keringat dingin di badanku itu kayak darah naik semua, keringat, dan jantung rasanya itu berdegup kencang.
kayak gini ya, waduh, feelingku juga sudah gak enak kalau sudah suasana badanku kayak gitu. Pikiranku sudah langsung ke arah sana dong, ke arah yang tahu sendiri, hal yang tidak bisa dilihat oleh kita semua. Dan aku baru ingat kalau penataan mentalku itu seperti menyediakan orang, seperti mempersilahkan orang untuk tidur. Jadi penataannya itu guling ada dua, yang satu tak pakai, yang satu itu tak taruh di belakang punggung pas dan kasur. Jadi seolah-olah kayak gini, seolah-olah kita tidur duluan, nanti ada yang nyusulin tidur, seolah-olah itu teman kita ada yang mau tidur, jadi kita rapiin sekalian gitu loh, kita tata sekalian. Lah aku kebiasaan kayak gitu juga, cuman ini di kosan, di tempat baru, aku tata kayak gitu juga. Saat itu aku merasa ada di belakangku, bener-bener kayak ada orang di belakangku. Aku merasa seperti itu, darahku naik, keringat dingin, jantung deg-degan. Aku baca doa-doa, ya Allah, apa ini, pokoknya itu benar-benar gak nyaman banget. Aku gak berani noleh ke belakang, gak berani gerak, dan seolah-olah di belakangku ada yang tidur, atau nggak ada yang duduk, atau nggak ada yang melihat dan sebagainya. Aku merasa ada orang di situ belakangku, ada orang, udah itu aja. Dan itu bukan orang pastinya, ngapain menemukan orang? Pintu saja aku kunci, nggak mungkin dong dia masuk. Aku beranikan diri kakiku untuk menggeser sedikit ke belakang, ke samping. Kenapa aku bilang ke belakang? Karena aku waktu itu miring ke tembok. Jadi aku geser sedikit kakiku, pelan-pelan, berharap tidak menyinggung suatu apapun yang ada di dekatku. Pelan-pelan. Akhirnya gak ada apa-apa yang terjadi. Dan aku memberanikan diri untuk melihat langsung, membalikan badanku langsung. Tanganku dulu sih grepe-grepe dulu ke belakang, takutnya ada apa gitu. Nggak lucu juga. Akhirnya aku noleh, langsung lega, aku nggak ada apa-apa, kosong. Di situ aku lega. Setelah itu aku menata bantalku dengan posisi bantal tidak aku tata seperti bantal yang mau ditidurin, tetapi bantal aku simpulkan seolah-olah untuk menghadang aku agar tidak jatuh dari kasur, seolah-olah seperti itu. Jadi bantal guling itu aku tata tidak sesuai dengan posisi tidurnya. Udah itu adalah pengalaman pertama di malam aku pertama kali di kos. Bener-bener sangat mendebarkan waktu itu. Malam sudah sendirian, masih lumayan sepi juga kamar-kamar, nggak sebanyak kayak biasanya karena itu masih baru dan aku sudah di situ duluan. Aku nggak menceritakan apa-apa ke mbak kos. Mbak kos itu anaknya ibu kos, jadi kita kalau ada hubungan apa-apa tentang kos-kosan itu konfirmasinya ke mbak kos gitu. Jadi itu pengalaman pertama malam saat aku tinggal di kos-kosan itu. Aku pikir itu hanya sekelebat aja ya, maksudnya kayak perkenalan, ya sudahlah, kan nggak ganggu juga, cuman mungkin mendekati aja atau menunjukkan eksistensinya. Oke. Tibalah temanku yang dari Bali, kebetulan dari Bali itu datang. Kita berkenalan, ngobrol banyak dan sebagainya. Ternyata dia jurusan seni rupa. Oke, di situ bagus dong. Aku juga suka sama menggambar gitu-gitu. Ya, kita lumayan cocok. Kita ngobrol kesana kemari.
dan dia bercerita kalau dia bisa melihat hal-hal kayak gitu, hal mistis, supernatural. Aku sih biasa aja mendengarnya, cuman kalau melihat hal seperti itu otomatis aku juga akan berhubungan dong setidaknya. Ya aku tuh cuman pemikiranku aja dah. And then sekarang aku sudah ada temannya tuh satu kamar dan sebagainya. Sudah mulai kuliah, sudah mulai aktif untuk kuliah, pulang balik dan sebagainya. Di situ ndak ada kejadian apa-apa. Hingga suatu hari temanku yang dari Bali satu kamar itu ada tugas dan dia harus menyelesaikan sampai selesai besoknya harus selesai. Oke. Aku sih nggak masalah, tapi ternyata dia takut. Kamu takut apa? Aku tanya. Enggak, takut aja, temenin ya aku mengerjakan PR-ku. What? Aku suruh nemenin dia sampai malam. Orang besoknya aku juga kuliah, tak temenin sampai jam 1 aja ya, kataku. Iya, nanti tak cepetin selesaikan nih PR-ku. Oke lah. Aku temenin. Waktu itu dia sibuk menggambar dan sebagainya, aku sibuk mainan. Kebetulan dia orang kaya jadi HP-nya agak sedikit maju. Aku dikasih HP biar aku bisa mainan. Otomatis untuk mainan tersebut aku menemani dia dong mengerjakan pekerjaannya. Nah, pada saat lewat jam 12 aku udah bilang, ayo cepetan, udah malam, aku mau tidur. Dia bilang, ya bentar, tahan, jangan tidur. Jadi saat itu aku sempat ketiduran sama dia, dibangunin, disuruh bangun, disuruh standby. Waduh, ya ngantuk juga, udah malam lagi. Nah, akhirnya si gelisah tuh, temanku tuh gelisah, nggak tahu kenapa, banyak gerak, gelisah dan nggak fokus kelihatannya mengerjakan. Akhirnya dia tutup, udah tidur yuk gitu. Tiba-tiba dia gitu, kuliah belum selesai. Iya besok gitu katanya. Besok dia udah kan, kita tidur. Dia tidur itu pasti nutup matanya dengan bantal karena dia bilang dia nggak mau melihat hal-hal yang nggak penting, nggak perlu, yang seliwer katanya seperti itu. Oke lah, aku sih liatnya ya biasa aja. Habis itu dia besok paginya besoknya bangun mengerjakan tugasnya. Aku siap-siap, kita sudah siap-siap semuanya, dia udah berangkat dan sebagainya. Sorenya kita ketemu tuh di kamar, di kosan, dan kita pas lagi makan dia cerita, kamu tahu nggak itu yang waktu aku mengerjakan PR kemarin malam, kenapa kok aku ngajak tidur, kenapa, kataku santai. Itu tiba-tiba ada sosok berdiri di pojokan kamar, ngomongnya seperti itu. Yang benar, iya, makanya aku nggak bisa tidur, kamu juga tidur, aku udah ngantuk, kamu bilang gitu. Iya, dia tiba-tiba berdiri di pojokan itu, melotot sama temanku. Ya udah, sekarang gimana? Udah nggak ada, makanya aku kerjakan pagi aja. Ya sebenarnya itu di kamar kita itu aman gak sih, katanya aman, cuma banyak yang lewat di sini. Di kamar kita tuh banyak yang lewat, tuh sendiri depan tuh jalan ya itu tadi yang seperti aku ceritakan tadi, itu kayak rumah ditusuk sate. Jadi itu ibaratnya kenapa kok enggak bagus rumah tusuk sate itu, karena memang itu persimpangan jalan yang enggak bagus. Jadi kamarku itu kebetulan tusuk sate. Itu kata temanku menjadi perlintasan makhluk seperti itu. Ya kadang mereka melintas
tapi kadang berhenti juga buat noleh lah, buat lihat lah apa gitu katanya. Nah waktu kita mengerjakan si PR itu melewat lah, ada yang lewat dan dia berhenti di pojok kamar dengan melotot ke temanku. Serem pokoknya. Nah itu udah kan, aku udah ambil pusing juga sih, tapi aku yakin di kamarku memang ada sesuatu sih, cuma untungnya aku nggak terlalu melihat langsung. Tapi ada suatu kejadian lagi, aku mengerjakan PR malam. Temanku udah tidur tuh, yang bisa ngeliat itu udah tidur, satu kamar udah tidur. Aku mengerjakan PR sendiri sampai jam 12. Padahal PR-ku masih ada tuh, masih ingin aku kerjakan, masih ingin aku selesaikan. Tapi tiba-tiba aku menjadi gak tenang rasanya. Rasanya itu gak tenang pokoknya, itu badan itu gerak terus, duduk gini kayak merasa salah, duduk gitu kayak merasa salah, terus jantungku juga merasa degupnya semakin cepat, terus kayak merasa ada yang mau datang dan sebagainya. Pikiranku kacau banget waktu itu. Aku merasa ada yang datang dan mau ke kamarku. Aku hanya merasa seperti itu, dan untungnya aku tidak bisa melihat apa-apa. Jadi aku segera tutup bukuku, aku matikan lampu, dan aku pergi tidur. Besoknya aku cerita sama si temanku itu kalau tadi malam ada kejadian yang seperti aku alami. Si temanku hanya ya gitu, makanya jangan tidur malam-malam katanya. Ya gitu, aku iyain aja deh. Nah suatu hari bertepatan dengan weekend itu aku sama temanku satu kamar memang sengaja gak tidur, belum tidur tepatnya, belum ngantuk juga. Kita ngobrol sana kemari soal laki, soal cowok, soal yang macem-macem dan sebagainya, sampai jam 12 kita masih ngobrol ketawa-ketawa. Tiba-tiba terdengar suara decitan seolah-olah orang berjalan di lantai, tapi kayak cheat gitu, cheat kayak berirama. Kalau misalkan itu tikus, misal itu tikus, pasti cepet dong, cheat gitu. Tapi ini pelan, cheat gitu. Tapi anehnya aku merasa itu seperti ini, kayak misalkan kaki kita bersentuhan dengan lantai terus kita tarik gitu loh, kan pasti bunyi ya itu ya. Itu pikiran pertamaku di situ. Aku diem, si temanku juga diem. Dia melihat aku juga melihat dia. Otomatis mata kita ngomong dong, kayak seolah-olah denger nggak? Iya denger kayak gitu. Tapi kita nggak bahas saat itu. Kita diem sambil mengulangi lagi cerita soal cowok-cowok itu. Kita acukan tuh, suara itu kita acukan. Tiba-tiba nih ya, wangi, ada bau wangi di situ di kamar. Coba bayangin, tiba-tiba baunya itu wangi, kayak tiba-tiba datang gitu, gitu wangi. Langsung kita tidur waktu itu, langsung tidur, langsung kita matiin lampunya dan sebagainya. Itu wangi sudah berangsur-angsur nggak wangi lagi, udah nggak ada wangi lain lagi. Kita langsung tidur dan udah kita lupakan lagi. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain, nanti ada bersambungnya ya. Itu dulu sementara, nanti kita sambung lagi, oke? Jangan lupa subscribe channel Cerita Horor.